Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami di Siniar BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa bincang santai. Baik, pada kesempatan ini saya Mas Alwi akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, pemirsa Siniar BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada kesempatan ini kami telah kedatangan tamu yang sungguh luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Yakub SAP. Selamat pagi Bapak. Pagi. Oke. Beliau adalah operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Benar Bapak? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini tema yang kita angkat yaitu tentang pahlawan Dapodik, di mana kita tahu bersama bahwa data Dapodik itu merupakan data yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan di daerah kita. Baik Bapak, mungkin bisa disampaikan kira-kira apa sih kegunaan Dapodik itu sendiri di pendidikan, terutama di Kabupaten Lombok Timur. Baik, terima kasih sebenarnya. Jadi memang kita tahu Dapodik ini ya merupakan data pokok pendidikan ya Mas ya. Okay. Jadi memang Dapodik ini sangatlah berguna baik di kabupaten maupun di tingkat nasional. Salah satunya terhadap ketentuan kebijakan pemerintah daerah juga melalui Dapodik juga kan. Ya contohnya di sana kan Dapodik itu baik ada persekolahan, ada sarana prasarananya, ada GTK-nya, ada peserta didiknya di sana. Jadi memang untuk mengambil kebijakan itu memang diperlukan data yang valid dari Dapodik ini. Jadi kalau memang Dapodik ini adalah salah satu data yang memang betul-betul memang secara nasional diakui, memang pada dikatakan dimanapun kita kemarin rapat bahwa yang diakui adalah Dapodik ini Mas. Benar, betul Pak. Betul, yang Data paling bagus dibandingkan dengan data-data yang lain. Jadi memang bisa saja kebijakan pemerintah daerah di sana kan diambil melalui data-data dari Dapodik ini. Jadi terutama yang masalah sarpras, terus GTK, ini saling kait mengait ini Mas. Saling menjadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan pada akhirnya kan. Iya. Ya ketika Bapak dan guru kita juga belum berapa masih juga kan tetap kita selesaikan di Dapodik. Apa bos segala macam yang DAK-nya juga kan. Itu salah satu kegunaannya juga kan untuk Dapodik, baik implementasi kurikulum merdeka juga kan itu di Dapodik aja semua dia. Iya. Termasuk mungkin sebagai landasan bagi baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan ke depannya. Betul, itu ya Dapodik ini. Berarti luar biasa, teman-teman operator dinas maupun operator-operator sekolah itu merupakan garda terdepan berarti. Iya, garda terdepan kita lebih dari 2000-an sekolah Mas, dari jenjang TK, PAUD sampai PKB sampai SD SMP-nya. Jadi kita di Kabupaten Lombok. Dan pernah di pusat itu salah satu sekolah yang terbesar di luar Pulau Jawa. Wih, luar termasuk biasa, yang Lombok Timur, karena kita sudah mencapai 2000-an sekolah Mas yang harus kita tangani. Bagaimana di sana di Lombok Timur capek jalan kita di Lombok Timur sampai 2000-an sekian. Karena kan? memang teman-teman operator ini kan merupakan garda terdepan, terutama dalam pemutakhiran data Dapodik. Selain itu, yang luar biasa kami juga apresiasi itu Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten di NTB ini yang tertinggi nilai rapot mutunya Pak. Betul, ya kita mencapai kemarin itu di Sertifitas ada 25 sekolah, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti luar biasa Pak. Berarti kerjanya teman-teman operator dinas, sekolah itu menjalin kolaborasi yang luar biasa. Betul, berarti Pak. Di sana kami kebetulan Mas sudah ada perkumpulan operator masing-masing kecamatan, ada porcamnya masing-masing, koordinator kecamatannya. Nah, penghargaan yang luar biasa dari pemerintah daerah itu yaitu di sekolah negeri itu memberikan SK Bupati khusus untuk luar biasa Pak.
Jadi kesejahteraannya alhamdulillah sudah ada ketentuannya perbubnya beberapa yang harus dihadapi oleh operator sudah ada. Berarti pemerintah daerah benar-benar mengayomi Bapak ya Mengayomi ya, teman-teman baik itu. ya. Berarti mungkin itu semangat tersendiri buat teman-teman itu Ya, untuk bekerja betul. dengan luar biasa. Betul. Itu mulainya di 2017 dulu, Mas. Oh, luar biasa. 2017 itu kita bersama rekan-rekan operator waktu itu saya cerita sedikit terkait sama pemberian SK itu, kita lapor sama kepala dinas dan kepala dinas mengusulkan ke bupati dan akhirnya Pak Bupati minta itu kita dikumpulkan waktu itu di Labuan Haji. Dan lucunya Pak Bupati itu saya kira eskapator ada yang punya operator sekolah belum punya, karena di sekolah itu di apa namanya eskapator itu yang punya operator, atau di sekolah ternyata ada operator sekolah, dia bilang Pak Bupati waktu Ali Bindala namanya dulunya Pak Ali Mungkin itu Bindala sebagai masukan ya, bagi masukan. Nah, Bapak. terus berlanjut akhirnya kena imbas juga ke GTK. Alhamdulillah dengan SK operator kenanya imbasnya ke guru-guru kita juga. Alhamdulillah di Lombok Timur rata-rata yang baik itu yang GTK-nya maupun tenaga administrasi operator itu sudah alhamdulillah di negeri sudah SK Bupati sudah ditentukan dengan Perbu. Mungkin ini juga Pak yang mungkin bisa dijelaskan untuk diketahui untuk kita bersama. Jadi kan ketika pengambilan data Dapodik itu mungkin ada hal-hal yang penting yang harus terpenuhi seperti itu, karena kan tidak sembarang data kan yang dimutakhirkan atau diambil dari satuan pendidikan. Mungkin ada data-data, kira-kira data apa saja yang harus terpenuhi seperti itu Pak? Kan di sana ada beberapa data. Yang pertama yang harus terpenuhi itu di sekolah, yang sangat vital itu yang di sekolah itu yang kemarin di raport pendidikan itu kan, itu kayak apa namanya kesediaan listrik, berapa daya listriknya, terus yang akses internet itu yang sangat apa namanya di sekolah itu yang sangat kadang-kadang melalaikan lah, atau pengisian bersedia menerima atau tidak menerima dana BOS. Itu yang sangat kita hati-hati sekali yang itu, karena begitu salah klik kan tidak bisa sekolah itu menerima dana BOS. Iya benar Nah, Pak. yang akses internetnya ini juga dan daya listriknya ini yang sering salah. Yang paling sering salah itu yang daya listriknya. Kadang-kadang tidak memenuhi standar dari PLN itu kan, yang harusnya 450, 900 yang seperti itu kan. Kadang-kadang operator sekolah banyak yang mengisi 300. Mungkin itu jadi mungkin perhatian. yang di jenjang PAUD. Makanya kemarin itu banyak kita lebih fokus itu di jenjang PAUD, karena SD SMP ya alhamdulillah dah bisa kita katakan sudah mahir lah untuk operator Dapodiknya. Nah, terus ada di GTK, Pak. GTK. Ya, di GTK juga ini sering ada seliput. Kemarin Dapodik ini kan banyak trouble-nya kan, Ya, kita benar, Pak. apa namanya memindahkan guru kemarin itu, yang mutasi guru itu sempat kita stop dulu karena tidak normalnya di manajemen dinas juga. Kemudian kan semua manajemen dinas itu kadang-kadang ada gangguan juga. Kemarin itu pemindahan kepala kita stop dulu, dan nanti selesai 30 baru kita bergerak pergerakannya kemarin. Nah, terutama yang di guru baru juga kan, yang masuk Dapodik ini ada yang tidak bisa kemarin di riwayat pendidikannya. Itu nggak bisa apa namanya untuk pengentrian S1-nya. Itu kan penyebabnya nanti dia kalau di entry SMA itu warning jadinya. Itu hal-hal yang berpengaruh Pak ya terhadap Dapodik itu sendiri. Ya, dia kan jadi warning kalau tidak bisa di entry S1-nya. Dan di peserta didik juga kan kadang-kadang ini kita di desa ini juga kadang-kadang siswa peserta didik ini kadang-kadang belum punya NIK juga. Oh iya Pak, benar. Ya, belum punya NIK juga. Dan kemarin ini apa namanya banyak yang termasuk anak-anak yang tidak punya NIK, ya korban itulah. Iya benar. Berceria segala macamnya. Nah, itulah yang makanya kita dorong sekolah untuk apa namanya membuatkan dan NIK-nya ini. Kita dorong lah sekolah lah yang bagaimana konsentrasinya sama desa segala macam kecamatan itu. Dan yang di rombongan belajar ini kan kemarin rombongan belajar ini karena ada baru untuk yang SD sama yang SD itu yang kelas 1
sama 4 kan dia Iya, masuk benar. Merdeka Belajar. Yang baru masuk ya. ya. Baru Merdeka Belajar yang kurikulumnya itu. Nah, sempat di aplikasi itu juga apa namanya di pembelajarannya kan itu baru, itu yang perlu pengenalan di SMP baru kelas 7 yang untuk apa namanya pembelajarannya yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Luar biasa. Ya. Ya, hal-hal semacam itu seperti beban daya listrik yang tidak sesuai, kemudian masalah data gulu yang tidak, itu mungkin hal-hal yang kecil mungkin Pak ya, tapi Ya, kan tapi kalau ketika dikaitkan dengan data Dapodik itu luar biasa Ya. masalahnya. Mungkin ini jadi perhatian kita bersama, terutama Ah. teman-teman operator sekolah, kepala sekolah. Jadi ketika mengisi data Dapodik itu harus benar-benar relevan seperti Betul, itu Pak benar ya. relevan. Apalagi jumlah murid lagi yang seperti itu yang penting. Betul. Tadi saya lihat di raport itu juga saya sempat kaget sih. Iya, Pak. Masa ada 47 sekolah itu yang belum punya akses internet. Dan saya lihat loh, kok sekolah-sekolah yang terhubung sama internet ini tidak jauh lah. Kalau misalnya ada di Jerowaru, Sekaro itu wajar lah. Tapi Iya. kalau ini yang di Kecamatan Terare, di Selong tidak punya akses itu kan Iya, itu susah. menjadi pertanyaan kan ada Iya. apa gitu kan di Sembalun, apalagi semua sudah internetnya bagus, tidak ada masalah gitu kan. Memang Kabupaten Lombok Timur ini kan sangat luas Pak ya. Ya, Mungkin kita perlu kerja ekstra teman-teman operator. Ya, kita di Lombok Timur itu sebanyak 21 kecamatan. 21 kecamatan ya. 21 kecamatan kita. Luar biasa. Ya, dengan kabupaten yang terluas lah untuk yang skala NTB-nya kan. Kira-kira gimana Pak ya kiat-kiatnya untuk mengatasi masalah-masalah yang sering muncul terkait dengan Dapodik di Kabupaten Lombok Timur itu Pak? Nah, makanya itu kan itulah gunanya kita kebetulan di sana Pak masih ada UPT. UPT Pak ya. Kecamatan. Berarti sangat membantu Ya, hadirnya UPT juga. kabupaten lain kan sudah menghapus, kalau kita di sana masih ada di 21 UPT itu. Jadi memang kepala dinas itu mendorong supaya diselenggarakannya pelatihan Dapodik tiap-tiap masing-masing kecamatan. Masing-masing kecamatan. Betul. Jadi kita buatkan jadwal untuk pelatihannya masing-masing kecamatan ini dan kita langsung turun. Dan biasanya di sana pas pelatihan itu langsung kita selesaikan permasalahan yang ada di sana. Jadi mereka punya ada jadwal. Istilahnya kami di sana itu kalau kami katakan di sana kalau ada pelatihan Dapodik itu itu penuntasan. Penuntasan. Ya. Jadi setiap permasalahan yang bisa diselesaikan itu kami tuntaskan di sana. Itu dia modelnya. Ya, Dan alhamdulillah UPT itu ada masih kami itu enaknya kemarin ada juga dari yang teman-teman pendamping dari PMP juga kami ajak untuk mengikuti pelatihan di satu kecamatan. Ya, seperti inilah kami kayak gitu. Ya, beberapa kesempatan yang lalu kami juga ingat teman-teman dari BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat itu kan langsung turun juga mendampingi teman-teman operator di Lombok Timur untuk waktu melakukan saya dapat pendampingan. Pak Dirman sama Pak Luar biasa. Nah, kebetulan ada pelatihan, mereka ikut beginilah seperti ini yang kami lakukan di Lombok Timur. Apalagi sekarang di Agustus yang kemarin di pertengahan Agustus itu Mas, kami mengikuti jejak LPMP untuk sudah kami buat ULT. Kecil-kecilan lah. Layanan terpadu. Iya, betul. Di sana semua operator kumpul. Iya, benar. Nah, jadi enak dia kalau sekarang gitu. Yang apa diurus itu satu lah. Ya. Apa yang dia perlu mau ke PTK segala macam sudah dibuatkan ULT oleh Bapak Kepala Dinas Jadi sekarang. dibuatkan wadah khusus untuk berkumpul dan ketika ada masalah teman-teman operator sekolah juga tahu kemana harus mencari dia solusi. loncat-loncat kan mengurus misalnya sekarang mengurus Dapodik, mengurus BOS sudah satu. Benar sekarang. Pak, benar luar biasa, sungguh inovasi yang ya, sangat membantu alhamdulillah Pak Kadin teman-teman. berpikir seperti itu ya, kita terus melanjutkan, kebetulan juga ruangan sudah ada ya. Dan memang sangat membantu yang seperti itu maksud, terutama untuk teman-teman operator. Jadi mau ngurus apa dia sudah jadi satu untuk operator sekolah gitu. Berarti kesimpulannya Pak ya, data Dapodik itu sungguh data yang luar biasa pentingnya bagi pendidikan suatu daerah dan tidak boleh
apa istilahnya dimanipulasi atau Betul, apa. betul, betul Jadi kalau tuh bisa diisi manipulasinya. sesuai dengan keadaan yang real, yang nyata. Betul, Karena yang itu merupakan dasar untuk menentukan kebijakan oleh pusat maupun daerah seperti itu. betul. Sama ini Pak, yang terakhir mungkin ada harapan tersendiri untuk kepala sekolah atau operator sekolah atau maupun pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Lombok Timur ke depannya Pak, seperti Baik. apa harapannya Pak? Harapannya supaya apa namanya kepala sekolah itu memang betul-betul bekerja sama sama operator, kesejahteraannya juga yang perlu juga Diperhatikan, yang ya. diperhatikan gitu kan. Tapi insya Allah kalau di Lombok itu insya Allah yang Ini luar biasa, operatornya sudah diperhatikan gitu kan. Pemerintah daerah sudah juga melakukan hal yang terbaik untuk operator ini, sudah diberikan SK kan, itu bukan apa namanya sudah memberikan yang terbaik lah. Terbaik dan untuk, memberikan payung hukum. Ya, payung hukumnya luar biasa untuk operator ini. Jadi apa namanya terutama apa namanya kalau saya ya berpesan untuk kepala sekolah saya sama operator supaya ada kerjasama yang baik dan koordinasi yang baik. Soalnya kan operator itu terus terang aja Mas, apa namanya kemarin kita tahu ini mulai apa saja mereka kerjakan. Iya benar. Kemarin kenapa ada keterlambatan bagaimana itu sebab karena Arkas itu kemarin. Oh iya, Arkas. Jadi semua dikerjakan sama operator Pak ya. Betul, manajemen juga kemarin gangguan di kita di dinas, dan saya jujur saja Mas kemarin itu sempat drop juga karena kan apalagi operator dinas itu sebenarnya Mas kerjanya 24 jam, kalau udah matiin HP enggak ini harus kalau mau istirahat ya. Gitu. Jadi harus mengakomodir semuanya Pak ya. Begitu juga mungkin di operator sekolah. Kayaknya bukan data-data Dapodik aja, masih banyak yang lain, data-data yang lain, data-data betul. Pegawai, data-data guru semua yang semestinya itu bisa dikerjakan. Jadi operator itu saja multifungsi itu saja. Ya, saya lebih berpesan kepada kepala sekolah tolong diperhatikan operator sekolah ini, karena mereka juga kan apa namanya salah satu intinya di sekolah itu Mas. Iya, peranannya sangat penting dan luar biasa di luar sekolah. biasa sekali di sekolah. Itu susah. Itu yang harus kita dorong untuk kepala sekolah ini. Tapi alhamdulillah kesejahteraan alhamdulillah sudah apa namanya di Lombok Timur dengan adanya SK dan Perbub, masalah penggajian juga sudah alhamdulillah di Perbubnya. Ya Pak, mungkin sekian. Terima kasih Pak Yakub udah berkesempatan hadir di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami ucapkan terima kasih. Semoga tetap sehat. Amin. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di senior berikutnya.